Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 usai sudah. Ada sejumlah nama baru, usia muda, serta artis yang diprediksi memimpin sejumlah daerah. Lalu apa harapan warga kepada pemimpin pemenang Pilkada 2020? Berikut rakyat bicara bersama Hasbi Allah dalam menanti pemimpin pemenang Pilkada. Kemarin pilkada sudah berjalan, tapi kita melihat adanya politik kekerabatan di situ. Ada beberapa di daerah hampir 55 calon wali kota itu datang dari politik kekerabatan. Kalau Mas berpendapat sebagai warga dan masyarakat Indonesia seperti apa? Sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya ya, politik kekerabatan itu kayaknya udah berlangsung dari lama ya, dari zaman era-era sebelumnya sih, saya rasa. Cuman makin kesini kayaknya makin terlihat banget bahwa kekerabatan itu jadi poin yang utama ketimbang kredibilitas, kemampuan, kepemimpinan dari individunya masing-masing sih. Dari sudut pandang masyarakat, sekarang saat ini masyarakat berpandangan atau umumnya seperti apa? Let's say, bisa jadi memang individunya tuh punya kredibilitas, punya kemampuan gitu. Cuma karena udah ketutup dengan kekerabatan gitu, jadi orang-orang tuh nggak ngelihat dari sisi itunya gitu. Banyaknya politik kekerabatan yang muncul dan nanti akan timbul KKN di sana. Nah, kalau Mas melihat ini justru kan bukan framing lagi karena memang faktanya ada beberapa yang tertangkap. Kalau menurut saya sih di tantangan sendiri sih buat mereka seharusnya bisa membuktikan bahwa faktor kekerabatan ya hanya faktor udah alamnya dari sana aja, tapi mereka sebenarnya juga harus ngebuktiinnya tersendiri sih. Kalau Mas memandang artis dan menjadi politikus ini bagaimana? Sebenarnya jadi keunggulan tersendiri sih buat artis-artis ya, tapi balik lagi sih sebenarnya mereka sisi itunya bisa dimanfaatkan buat mereka, cuman nggak bisa bohong bahwa mereka juga sebenarnya harus menunjukkan itu lagi sih, kemampuannya dalam memimpin, terus kredibilitasnya dan gagasan-gagasannya sih. Nggak hanya cuma memanfaatkan keterkenalan mereka sebagai artis. Yang nggak hanya jual mudanya aja, karena kan muda itu biasa identik dengan semangatnya masih berapi-api, masih fresh dari segi pikiran. Cuman kan kadang yang kurang itu adalah sisi kematangannya, karena pengalamannya masih kurang. Yang Mas harapkan dari para artis, kemudian juga kaum muda, Apa yang dikatakan mereka saat kampanye itu direalisasikan ketika mereka menjabat sih? Saya punya harapan, Mas. Cuma memang harapan ini ya harus dikawal bersama-sama ya, karena mereka ini juga nanti harus teruji di lapangan dari aspek technicality memimpin daerah, tapi yang paling penting dari aspek mereka tahan godaan. fenomena ada artis banyak sekali yang berpotensi untuk menang, apa Pak? Jadi mereka punya modal lebih awal namanya popularity. Tapi ya tentu nggak sekedar popularity ya, kalau mereka tidak disukai, apalagi tentu saja tidak dipilih. Tapi juga banyak Pak, ada 55 calon ini datang dari politik kekerabatan Pak. Ya mereka punya juga hak untuk maju, tapi mereka juga punya tantangan jauh lebih besar. Saya berharap di orang muda. Orang muda itu kalau dia mampu menjaga amanahnya, panjang karir politik. Ada amanah nggak Pak untuk mereka dari 3 instrumen tadi? Saya berharap ke depan yang muda-muda ini share, Mas. Gitu ya, share pengalamannya, share dan mempunyai semangat kolaboratif untuk mengajak sebanyak-banyaknya teman mudanya. Pilkada tahun 2020 selain digelar di tengah pandemi dan menimbulkan kontroversi, kali ini juga menunjukkan tren yang sangat kuat terhadap politik kekerabatan. Di mana negara institut mencatat ada sekitar 124 calon kepala daerah yang ikut serta dalam pilkada tahun ini dan memiliki hubungan politik kekerabatan. Pilkada tahun 2020 syarat dengan banyaknya pemimpin muda yang diprediksi akan memimpin sejumlah daerah karena mereka sudah unggul dalam perhitungan suara cepat. Mulai dari calon wali kota Solo yang datang dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Kemudian yang kedua datang dari menantu Presiden, Bobi Nasution, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Dan terakhir datang dari calon wali kota Kediri, yaitu putra dari Sekretaris Kabinet, Hanindito Pramono. Pilkada tahun 2020 juga menjadi panggung bagi para artis ibu kota yang ikut serta dalam Pilkada tahun 2020. Mulai dari Syahrul Gunawan yang unggul 50% lebih suara sebagai calon wali kota Bandung.
Kemudian ada putri dari penyanyi dangdut, yaitu Fadia Arafik yang unggul 57% sebagai calon wali kota Pekalongan. Dan terakhir ada aktor Lucky Hakim yang unggul di Indramayu karena hasil perhitungan cepat sebagai calon wali kota Indramayu. Kalau menurut saya di era transformasi seperti ini memang diperlukan semangat-semangat yang baru, jiwa-jiwa yang baru, apalagi kita punya tantangan yang sangat besar ke depan. Para artis mungkin karena mereka punya popularitas yang tinggi, yang baik, jadi akan baik apabila mereka memberikan contoh atau memberikan satu karya yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat banyak. Siapapun yang dicalonkan itu memiliki kualifikasi yang masuk, memiliki kompetensi dan memiliki cukup wawasan, kemudian skill, keilmuan, dan itu bisa diterapkan, kenapa enggak? Kalau Bapak berpandangan tentang politik kekerabatan seperti apa, Pak? Itu sah-sah aja ya. Tergantung nanti yang bersangkutan nanti menjabat ya dia jujur atau tidak, ya, kita lihat aja, kita kawal aja mereka gitu. Kalau artis ya kayaknya saya kurang setuju ya, karena dia masih harusnya ya yang udah nih kelihatannya dia udah jadi artis terjun ke politik tiba-tiba, tapi dia masih aktif di keartisannya. Apakah percaya dengan kaum muda begitu, Pak? Kalau emang dia bagus, berprestasi dan jujur lah semua ya, rakyat juga percaya. Mungkin itu buat kedepannya yang milenial mungkin menurut saya lebih bagus. Harapan untuk Indonesia sehabis pilkada ini, Pak? Damai gitu ya, tentram, nggak ada pasti gonjang-ganjing masalah kerusuhan gitu ya. Kita jaga negara, jaga NKRI. Perhitungan manual masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana tentunya ada beberapa nama yang dipastikan sudah menang dari hasil perhitungan cepat kemarin atau quick count. Dan kemudian juga termasuk nama-nama yang datang dari politik kekerabatan dan juga para artis serta kalangan muda. Satu hal yang pasti yang ditunggu masyarakat adalah janji mereka ditepati saat mereka menjabat dan bukan hanya janji kosong belaka. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiollah dan juga juru kamera Damar Wicaksono beserta Dipo Andi Muharram. Sampai jumpa pekan depan.